Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Jadi materi untuk kelas 10 hari ini adalah perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar menentukan sudut-sudut istimewa pada kuadran 2, sekarang kita akan mengisi sudut-sudut istimewa pada kuadran 2 dengan cara menggunakan sudut berelasi. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus yang pertama, jika kita menggunakan 90 plus, karena di sini kuadran 2, jadi pasti kita menggunakan 90 plus atau 180 derajat minus. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lihat contohnya ya. Di sini kalau misalnya kita menggunakan 90 derajat plus, itu fungsinya nanti berubah. Misalnya kita menentukan sin 120, nanti kita bisa menggunakan cos berapa gitu ya. Nah, untuk menggunakan 180 derajat min itu nanti fungsinya tetap. Jadi kalau misalnya sin 120 ya nanti tetap menggunakan sin. Dia tetap seperti ini. Kalau cos tetap cos, tan tetap tan. Beda dengan kalau kita menggunakan 90 plus. Kalau sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotan dan lain-lain. Nah, untuk tanda plus minusnya itu mengikuti aturan kuadran. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kuadran ya di sini. Kuadran itu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini semuanya positif. Mau sin, mau cos, mau tan, cosec, secant, atau kotan itu semuanya pasti plus. Sedangkan untuk di kuadran 2 yang boleh plus itu hanya sin sama cosec. Jadi hanya boleh sin, jadi ingatnya sin aja. Karena cosec itu kan kebalikan dari sin ya. Jadi cara mudah untuk mengingat gini. Sin, tangen, cos. Jadi untuk kuadran 2 yang positif hanya sin sama cosec. Sedangkan untuk yang lainnya pasti negatif. Yang lain itu maksudnya selain sin sama cosec ya, cos, secant, kotan, dan tan pasti negatif. Kita belajar untuk kuadran 2 aja dulu ya. Oke. Sekarang, misalkan memberikan contoh bagaimana cara menentukan, misalnya kita mau menentukan sin 120. Nah, sin 120 ini bisa kita menggunakan 90 plus. Kenapa 90 plus? Nah, 90 plus berapa supaya 120? Nah, jadi kita buat seperti ini. Sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat itu kita menggunakan yang ini, coba. Sin 90 ditambah 30 derajat kan? Nah, 90 tambah 30 adalah 120. Nah, berarti sin yang kita pakai adalah sudut ini, penambahan sudutnya. Jadi, kalau sin berubah jadi cos, jadinya cos 30 derajat. Jadi yang kita pakai adalah, ingat, sin berubah jadi cos. Kalau kita menentukan sinnya, berarti nanti berubah jadi cos kalau kita menggunakan rumus 90 plus. Jadi cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat, ini ada kuadran 1 sudah ada angka-angkanya ya. Misalnya cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berarti jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, kita lihat dulu di kuadran 2 itu si cosnya itu sin 120 itu sin ya. Sinnya itu plus atau minus. Nah, sinnya adalah plus. Jadi jangan kita lihat cosnya. Enggak, kita tetap mengikuti yang dilihat adalah sinnya. Nah, sinnya tetap plus. Berarti jawabannya adalah setengah akar 3. Jadi ini setengah akar 3. Nah, bagaimana misalnya kalau kita menggunakan rumus 180 minus? Apakah jawabannya nanti sama setengah akar 3? Kalau kita menggunakan 180, berarti nanti bentuknya seperti ini. 180 derajat dikurang, kurang berapa supaya jawabannya 120? Nah, kan kurang 60 derajat ya. Berarti nanti yang kita pakai adalah 60 derajat. Ingat, sin tetap, dia tidak berubah kalau kita menggunakan 180 minus. Jadi sin tetap sin. Jadi sin 60 derajat. Jadi yang dipakai adalah ini. Nah, kita lihat sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3. Nah, karena sin 120, sinnya itu di kuadran 2 itu plus, jadi dia tetap plus ya, bukan negatif. Sama kan? Mau kita menggunakan 90 plus atau 180 min, jawabannya tetap sama. Jadi gunakan salah satu saja, seperti itu. Untuk contoh berikutnya, misalnya kita mau menentukan secant. Secant dari 135 derajat. Jadi secant dari 135 derajat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 90 plus, itu adalah 90
tambah berapa supaya 135? Jawabannya kan 45 derajat. Jadi yang nanti kita gunakan, ini second ya. Jadi yang nanti kita gunakan adalah 45 derajat. Nah, kita lihat second ini dia berubah jadi cosec. Jadi cosec 45 derajat yang digunakan adalah sudut yang di belakang, yang penambahan sudutnya. Cosec 45 derajat. Terus kita tinggal lihat cosec 45 derajat itu berapa? Cosec 45 derajat itu akar 2. Jadi kita tulis akar 2. Seperti itu. Nah, akar 2. Kita tulis di sini akar 2. Setelah itu kita lihat second itu pada kuadran 2 dia negatif atau positif. Kalau untuk second ya. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau second itu dia nggak masuk di sin sama cosec, berarti dia masuk di yang lain, pasti negatif. Jadi jawabannya adalah negatif akar 2. Nah, coba kita menggunakan 180 plus. 180 minus maksudnya. Jadi misalnya sin second ya. Second 135 derajat, kalau kita menggunakan 180 derajat kurang berapa supaya 135 derajat ya. Nah, yang sudut yang 180 kurang berapa supaya 135 kan kurangi 45 derajat. Jadi 45 derajat yang kita pakai. Dan di sini nggak berubah ya. Jadi kalau sec tetap sec. Nah, jadi kalau second tetap second. Jadi second 45 derajat. Nah, kita tinggal lihat second 45 derajat di sini adalah akar 2. Nah, akar 2. Nah, tapi karena secondnya itu di kuadran 2 minus, ya udah kita menggunakan min. Jadi sama ya, mau menggunakan 90 plus atau 180 min. Nah, seperti itu. Jadi sekian materi kita hari ini. Tugasnya nanti kalian melengkapi yang belum diisi ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon.